Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terkhusus untuk sastra anak ya, kelas sastra anak, kelas 4A, C, E, G, dan H. Pada kesempatan siang ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis buku cerita anak yang akan Anda gunakan untuk di UAS nanti ya. Untuk membuat buku cerita dan untuk mendongeng. Itu. Untuk UTS kemarin, kalian kan juga sudah membuat cerita anak ya, namun ada yang belum selesai. Jadi kali ini saya perdalam lagi bagaimana cara menulis buku cerita anak yang akan kalian gunakan untuk mendongeng nanti ya. Jadi yang pertama, Anda bisa menentukan tema. Tema nanti diturunkan menjadi judul dan kalian nanti bisa membuatnya menjadi mind mapping. Mind mappingnya nanti sudah ada tema, judul, dan mind mapping. Misalnya Anda ingin membuat dalam cerita Anda ingin berapa tokoh. Oh, saya ingin ada 4 tokoh. Dibuat aja ya, panah 1, panah 2, panah 3, panah 4. Nanti ada tokoh 1, tokoh 2, tokoh 3, tokoh 4. Diberi nama. Nama tokoh 1, nama tokoh 2, nama tokoh 3, dan nama tokoh 4. Kemudian diberi bawahnya lagi nama panggilannya. Tokoh 1 panggilannya siapa, tokoh 2 panggilannya siapa, tokoh 3 dan tokoh 4 panggilannya siapa. Kemudian diberi ciri-ciri fisik. Misalkan tokoh 1 gemuk, tokoh 1 kurus, tokoh 3 tinggi, tokoh 4 kulit hitam gitu ya. Kemudian diberi karakter lagi. Tokoh 1 baik, tokoh 2 misalkan penolong, tokoh 3 misalkan suka jahil, tokoh 4 misalkan apa gitu ya, diberi itu ya. Kemudian ada tentukan sudut pandang orang pertama orang ataupun orang ketiga. Kemudian tentukan latar. Latarnya mau di mana saja, mau di sekolah, mau di lapangan, mau di tempat permainan di mana atau mau di rumah mana, itu sudah kalian tentukan ya. Kemudian kira-kira nanti pesan moralnya apa juga ditentukan juga di situ. Ingin mencerita tentang apa, misalkan tentang cerita tentang kejujuran, kesabaran, suka menolong. Nah, itu kan sudah kalian tentukan di situ sehingga nanti akan sesuai dengan cerita yang Anda buat itu ya. Kemudian setelah itu nanti kan Anda akan memudahkan Anda untuk membuat cerita. Misalnya paragraf 1 saya ingin bercerita tentang ini. Kemudian paragraf 2 tentang ini, paragraf 3 tentang ini, paragraf 4 tentang ini, dan penutupnya tentang ini. Misalkan seperti itu ya. Jadi akan lebih memudahkan kalian dalam menulis cerita kalau dibuat mind mapping. Selanjutnya kalian juga perlu memahami dan mengenal cerita anak. Ini sangat penting ya. Apa itu cerita anak dan apa itu sastra anak, itu sangat penting ya. Dengan kalian memahami tentang itu, jadi tentunya Anda akan dapat lebih memudahkan untuk membuat cerita. Kalau Anda tidak memahami, tentunya kan cerita Anda buat selesai ternyata di situ tidak cocok untuk anak-anak. Dari segi bahasanya tidak cocok untuk anak-anak. Kemudian dari segi penggunaan kalimat tidak cocok, cerita tidak cocok. Berarti kan itu bukan untuk anak-anak ya. Jadi misalkan cocok untuk orang dewasa. Maka itu kalian penting sekali dalam mengetahui apa itu cerita anak dan apa itu sastra anak. Misalnya tema-tema yang bagus adalah tema-tema tentang petualangan, tema-tema tentang perjalanan, tema-tema tentang keluargaan, pertemanan, tema-tema tentang sekolah. Dan itu yang sangat penting ya. Bukan tema tentang pembunuhan, bukan tema tentang perkelahian, pertikaian, bukan tema tentang percintaan, bukan tema-tema tentang itu ya. Setelah itu kalian ketahui apa itu cerita anak dan sebagainya, itu selanjutnya Anda perlu menulis ide cerita. Bagaimana cara menentukan ide cerita ya, bagaimana ya cara ide cerita anak-anak biar keluar dan ide cerita Anda biar keluar ya. Anda bisa menggunakan tentang suasana yang ada di daerah Anda, di dekat Anda. Misalkan Anda mengajarkan anak-anak ya, misalkan anak-anak tolong dilihat di sekitar kalian. Apa yang ada di sekitar kalian? Oh, ada buku. Ya udah, oh ada buku ya. Itu bisa digunakan sebagai ide cerita. Nah, bagaimana cara membuat buku itu menjadi ide cerita? Ya, misalnya buku nanti ya setelah ide cerita ya, kemudian akan muncul tentang judul cerita. Judul cerita misalkan tentang buku Andi telah hilang. Nah, itu kan judul cerita dari ide cerita tadi kan tentang buku ya. Buku kemudian tentang judulnya apa? Buku Andi telah hilang. Nah, setelah itu kalian tentukan judulnya, kalian kan bisa menentukan tentang menulis membuka cerita. Bagaimana cara membuka cerita agar cerita itu menarik dan agar orang akan tertarik untuk membacanya. Misalnya Anda sudah membuat judulnya. Kemudian setelah judul selesai kan tentunya orang itu akan membaca cerita. Membaca cerita kan tentu di awal ya. Contohnya jangan Anda saat membuat kalimat membuka itu jangan berbelit-belit, jangan bertele-tele. Langsung ada pada fokus cerita Anda ya. Misalkan ingin menceritakan tentang
buku Andi yang hilang, berarti kira-kira bagaimana cara mengemas cerita itu agar si pembaca langsung mengetahui bahwa ini ceritanya nanti akan tentang buku Andi yang hilang gitu ya. Setelah itu kalian membuka cerita, kemudian isi cerita. Isi cerita misalkan kalian kan juga akan menentukan konflik ya. Konflik itu bukan namanya konflik, bukan berarti itu perkelahian ya, peperangan, pembunuhan yang namanya konflik bukan. Tapi kan konflik lebih sini tentunya cerita apa ya di sini itu. Misalnya tadi kan cerita tentang bukunya Andi yang hilang ya. Kira-kira selanjutnya apa yang dilakukan Andi? Oh, Andi berarti harus mencari bukunya dong. Bukunya Andi harus dicari. Nah, Andi mencari di mana gitu kan? Misalnya kan Andi mencari di kelas, di sekeliling sekolah itu kan dicari bukunya. Kemudian setelah itu kira-kira Anda perlu memberikan penyelesaian. Jadi cerita Anda nanti perlu diberi penyelesaian. Cerita Anda nanti boleh ya, mau cerita tentang binatang boleh, mau cerita tentang kehidupan manusia boleh ya. Kemudian nanti diberi penyelesaian. Penyelesaian harus menarik ya, menarik, jangan penyelesaian yang biasa-biasa saja. Misalkan penyelesaian yang biasa gini. Oh, ternyata kemudian si Andi mencari bukunya itu di laci-laci meja. Kemudian ternyata bukunya ketemunya di laci meja. Kemudian atau ternyata bukunya terbawa di tasnya Anita. Itu kan cerita yang biasa-biasa saja tentunya kan. Apa ya? Maksudnya mengakhiri cerita yang biasa, yang mudah ditebak orang lain. Oh, itu pasti nanti dibawa temennya bukunya itu, atau mungkin ketemu nanti di laci meja, itu pasti ya. Itu kan biasa saja. Tentunya Anda harus mengemas cerita yang menarik, penyelesaian menarik. Misalkan oh, ternyata bukunya Andi itu ditemukan di pasar. Kenapa bisa ditemukan di pasar? Pastikan pembaca tidak bisa menebak. Bayangan pembaca tidak akan mungkin menebak bahwa bukunya ditemukan di pasar. Tetapi Anda mengakhiri cerita itu bukunya Andi ditemukan di pasar. Kenapa bisa ditemukan di pasar? Ya bisa saja tadi itu bukunya Andi misalnya dibawa adiknya misalkan ya, dan di situ nanti tadi ada orang yang dan adiknya tidak tahu kalau itu buku milik kakaknya yang mau akan dibaca. Misalkan tadi ada misalnya ada orang minta-minta, ada keliling itu loh, mencari barang-barang keliling misalkan seperti itu ya, diberikan itu ternyata di bawah itu terus dijual itu di loaan di pasar. Nah, disitulah akhirnya nggak sengaja si Andi saat jalan-jalan ke pasar menemukan ini kan buku saya. Itulah, dan itu sebagai contoh saja ya, itu maksudnya sebagai contoh aja, tidak harus seperti itu sebagai gambaran. Misalkan juga seperti ini ya, pengakhiran cerita itu bisa saya bacakan di catatan saya. Misalnya mengasalkan menutup cerita seperti ini. Andi sangat senang bisa menemukan buku kesayangannya. Buku itu dipegang dan kemudian dipeluk erat. Serasa Andi sedang melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu dengan buku kesayangannya. Andi pun sudah membayangkan hari yang indah bersama bukunya yang akan dibaca. Itu ya, itu bisa juga seperti itu untuk penutup cerita. Jadi penutup cerita bukan langsung ditulis pesan moral. Pesan moralnya adalah seperti tidak. Jadi untuk pesan moral anak-anak biar mencari sendiri itu. Setelah itu kalian menulis dengan menutup cerita ya. Menuliskan biodata itu penting di dalam buku yang Anda buat. Nanti diberi biodata, misalkan nama Anda, namanya siapa. Andi Wicaksono, lahir di Kota Bantul, tanggal, bulan, tahun. Kemudian pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian sekarang sedang menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sarjana Taman Siswa Yogyakarta di prodi PGSD. Nah, misalkan seperti itu. Itu ya. Jadi nanti cerita yang Anda buat secara garis besar seperti itu. Cerita tidak harus tentang binatang, bisa tentang kehidupan sekolah, kehidupan anak-anak secara langsung ya. Kemudian dalam mengemas di bukunya, setelah cerita Anda buat kan dibuat menjadi buku. Buku nanti dibuat seperti dicetak online saja. Nanti tetap dibuat dalam layout buku. Itu nanti tetap diberi sampul, gambarnya harus menarik. Kemudian di dalam buku itu juga nanti dalam cerita harus ada ilustrasinya menarik gitu ya. Jadi bukunya harus menarik. Dalam untuk membuat buku dan gambar itu jangan
hanya copy paste di Google. Itu tidak boleh, harus karya Anda sendiri. Kalau Anda bisa menggambar menggunakan PowerPoint, boleh menggambar menggunakan PowerPoint. Kalau menggunakan CorelDRAW ya boleh juga. Kalau tidak bisa semuanya itu bisa menggambar menggunakan tangan, dipakai pensil, di kertas, dikasih pewarna, kemudian di scan, ditempel, boleh juga. Atau yang menggunakan aplikasi-aplikasi, misalkan ada yang menggunakan aplikasi kemudian di gambarnya nyontoh dari Google, boleh, tapi itu bukan harus full full apa ya, copy paste full dari Google, bukan kayak gitu. Kemudian apa ya, nanti diberi di depan itu diberi nama Anda dan NIM ya, nama NIM dan kelas. Kemudian di belakang tadi ada biodata kalian. Kemudian dalam mendongeng nanti selanjutnya akan saya buatkan video lagi untuk bagaimana tata cara mendongeng. Itu ya. Sekian dari ini dulu, semoga kalian dapat memahami bagaimana cara membuat cerita anak ya. Semoga kalian tetap semangat selalu, rajin selalu, gapai cita-cita Anda, gapai nilai A dan gapai nanti saat sudah kumlot ya. Dan gapai pula cita-cita Anda, semoga Anda nanti sukses semuanya saat sudah menjadi lulus kuliah ya, sukses kemarin. Saya doakan sukses untuk kalian semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu berdoa, semoga semester depan bisa kuliah tatap muka di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia.